Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah, TKTI ya, Tata Kelola Teknologi Informasi. Mohon maaf untuk pertemuan keempat kali ini kita, masih, eee, belum bisa bertatap muka secara langsung ya, juga, eee, saya ngajarnya pakai rekaman di YouTube. Jadi kalian tinggal buka aja. Karena ada sesuatu hal yang tidak bisa saya, eee, tinggalkan, ada raker fakultas. Oke, saya langsung share PowerPoint-nya ya untuk pertemuan keempat. Nah, ini untuk, TKTI materi pertemuan keempat terkait dengan regulasi tata kelola TI, di suatu perusahaan. Ya, pertemuan keempat 23 Maret 2022. Sebelumnya jangan lupa melakukan presensi di Esurogan ya. Nah, untuk, kali ini kita, merupakan bagian dari, eee, menggunakan framework dan best practice tata kelola TI ya, masih masih terkait dengan ini. Nah, apa framework dan best practice untuk tata kelola TI? Nah, ini kita akan menggunakan yang namanya COVID ya. COVID memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk kontrol IT seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. Apa sih, singkatan dari COVID itu? Yaitu Control Objective Information Technology, ya, COBIT. Ini dikeluarkan oleh yang namanya ISAKA Framework. Nah, COVID itu berorientasi dengan berorientasi, proses, ya, di mana secara praktis COVID dijadikan suatu standar panduan untuk membantu mengelola suatu organisasi mencapai tujuannya, ya, objektif dari organisasi, dan mengelola dan memanfaatkan TI. Teknologi informasi. COVID memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas, sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Nah, jadi eh, dengan adanya COVID ini nanti top manajemen ya itu akan mudah dalam mengambil keputusan karena adanya eh, dokumen-dokumen yang sudah dibuat berdasarkan COVID ini. COVID dikembangkan oleh ITGI atau Institut Tata Kelola Teknologi Informasi yang merupakan bagian dari Information System Audit dan Control Association (ISAKA) framework tadi. Nah, perkembangan COVID eh, pertama kali itu ada tahun 96. Ini yang versi 1 yang menekankan pada audit. Kemudian ada versi 2 yang tahun 98 yang menekankan pada tahap pengendalian. Kemudian pada tahun 2000 ini ada yang versi 3 yang berorientasi pada manajemen. Kemudian ada yang versi 4 pada bulan Desember 2005 dan versi 4.1 pada bulan Mei 2007 lebih mengarahkan pada tata kelola TI-nya. Nah, kemudian versi 5
pada bulan Juni 2012 dan COVID 2019 ini lebih menekankan ke security-nya, ya, IT security-nya. Kemudian prinsip COVID 5 ini enabler, ada enabler adalah segala sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan dari perusahaan. COVID 5 mendefinisikan 7 kategori enabler. Yang pertama prinsip, kemudian proses-proses, struktur organisasi, budaya, etika dan perilaku, informasi, kemudian layanan, infrastruktur dan aplikasi, kemudian orang, keahlian dan kompetensi. Ya, jadi ada 7 enabler yang ada di COVID 5. Kemudian prinsip dari COVID 5 yang pertama meeting stakeholder needs, ya. Kebutuhan-kebutuhan dari stakeholder itu akan dipenuhi. Kemudian yang kedua covering the enterprise end to end, ya, mencakup semua perusahaan, lingkup dari perusahaan. Kemudian yang ketiga applying a single integrated framework, ya, yang applying itu mengaplikasikan framework yang terintegrasi. Kemudian enabling a holistic approach, ya, mengadakan holistic approach, pendekatan holistik. Kemudian separating yang kelima, separating governance from management. Jadi ini memisahkan antara tata kelola dari manajemen. Nah, yang pertama meeting stakeholder needs, ya. COVID 5 terdiri atas proses-proses dan enabler untuk mendukung menciptakan nilai bisnis melalui penerapan IT. Sebuah perusahaan dapat menyesuaikan COVID 5 dengan konteks perusahaan tersebut. Covering the enterprise end-to-end. COVID 5 mengintegrasikan pengelolaan IT perusahaan terhadap tata kelola perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena COVID 5 mencakup seluruh fungsi dan proses yang ada di perusahaan. COVID 5 mempertimbangkan seluruh enabler dari governance dan manajemen terkait IT dalam sudut pandang perusahaan dan end-to-end. Applying a single integrated framework. COVID 5 selaras dengan standar-standar yang terkait yang biasanya memberi panduan untuk sebagian dari aktivitas IT. Jadi aktivitas IT itu sudah ada panduannya, tinggal diperjelas, kita nanti membuat dokumennya seperti apa. Kemudian enabling a holistic approach. Governance dan manajemen IT perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh secara holistik, yaitu mempertimbangkan komponen-komponen yang saling berinteraksi. Komponen A, komponen B itu harus selaras, ya. Separating governance from management. COVID 5 memberikan pemisahan yang jelas antara manajemen dan governance. Kedua hal ini meliputi aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda dan melayani tujuan yang berbeda. Ya, sebisa mungkin nanti ada tim sendiri yang khusus untuk tata kelola IT ini untuk mendukung struktur organisasi secara keseluruhan. Nah, referensinya ini saya dapat dari IT-GID yang punya Indonesia, merupakan lembaga pengembangan bidang teknologi informasi. Bisa diakses di itgid.org. Ya, silakan nanti dibaca-baca. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.